Salam Patriot di Suara Patriot bersama Chandra Tua. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, ada satu hal yang harus selalu kita jaga dan lebih dari apapun, yaitu kedaulatan bangsa. Negara bisa kehilangan uang, bisa kehilangan jabatan, tapi jika kita kehilangan kedaulatan, kita kehilangan segalanya. Dan hari ini kita dihadapkan pada peringatan keras. Sebuah proyek yang dulu disebut strategis nasional ternyata menyimpan bahaya yang lebih besar dari yang kita duga. Bukan hanya soal ekonomi, tapi soal intelijen, infiltrasi, dan ancaman terhadap pertahanan negara. Kisah ini bermulai dari pengakuan Purnawirawan Agus Supriyatna, mantan Kepala Staf Angkatan Udara. Beliau menceritakan bagaimana 5 warga negara China tertangkap di area militer Halim Perdana Kusuma. Lokasi yang kini dijadikan stasiun awal proyek kereta cepat Jakarta-Bandung, WUSH. Kelima orang ini tidak memiliki izin resmi. 4 tanpa visa, 1 hanya visa sosial budaya. Mereka membawa alat-alat pengeboran dan peralatan elektronik canggih. Namun tak seorang pun dari pihak proyek bisa menjelaskan untuk apa alat itu digunakan. Marsikal Agus berkata tegas, "Selama saya menjadi Kesau, saya tidak akan melepaskan mereka kecuali untuk dideportasi." Namun setelah beliau pensiun, kasus itu menghilang begitu saja. Tidak ada investigasi, tidak ada laporan intelijen, tidak ada tindakan hukum, yang tersisa hanya pertanyaan besar. Apakah proyek strategis ini telah menjadi celah bagi operasi intelijen asing? Analis politik dan intelijen Slamet Ginting memaparkan dengan tajam bahwa masalah ini bukan hanya pelanggaran administrasi, tapi pengkhianatan terhadap prinsip pertahanan nasional. Saya kira pernyataan Marsikal Agus ini sebagai alarm bahaya bagi bangsa Indonesia. Tidak boleh ada lagi proyek-proyek asing di kesatrian militer. Jadi Agus ini menunjukkan bahwa kerahasiaan militer kita itu sekarang sudah terancam dengan adanya stasiun WUSH itu di kawasan Halim. Yang pertama, aspek pertahanan. Pangkalan militer seperti Halim adalah objek vital negara, bukan tempat bermain bagi investor asing. Begitu kawasan militer dijadikan proyek sipil, maka fungsi tempur, radar, dan keamanan udara langsung terancam. Yang kedua, aspek intelijen. Pekerja asing dengan alat canggih di wilayah militer adalah skenario klasik spionase. Dengan sensor atau perangkat deteksi, mereka bisa memantau aktivitas TNI, merekam data radar, bahkan mengendus jalur komunikasi militer. Yang ketiga, aspek politik. Proyek ini dipaksakan dari atas. Keputusan politik tanpa koordinasi dengan lembaga pertahanan dan intelijen. Dan di balik semua itu ada 2 nama besar yang sangat terlibat. Jokowi dan Luhut Binsar Panjaitan. Mereka adalah arsitek proyek sekaligus pihak yang paling bertanggung jawab atas setiap celah keamanan yang terjadi. Yang keempat, aspek ekonomi. Awalnya proyek ini diklaim bisnis to bisnis, tapi akhirnya menggunakan uang rakyat APBN untuk menutup pembengkakan biaya. Sementara pihak China masih memegang kendali penuh dalam teknologi, konstruksi, dan operasional. Artinya kita yang bayar, mereka yang kuasai. Saudaraku, tidak ada negara besar yang mengizinkan proyek asing berada di jantung militernya. Di Amerika, bahkan karyawan Google dilarang bekerja dekat basis militer tanpa izin khusus. Di Jepang dan Korea, seluruh proyek asing wajib diaudit oleh Kementerian Pertahanan. Tetapi di negara ini kita malah membuka gerbang pertahanan untuk kepentingan bisnis. Kita membiarkan kawasan strategis nasional seperti Halim, Cengkareng, dan bahkan PIK 2 dijadikan proyek ekonomi yang sebagian besar dikendalikan oleh modal asing. Inilah bentuk kolonialisme modern, bukan dengan senjata, tapi dengan investasi. Pak Ginting menegaskan, China hari ini tidak lagi berperang dengan tank dan peluru. Mereka berperang dengan utang, investasi, dan teknologi. Inilah yang disebut strategic infiltration.
Infiltrasi terselubung melalui proyek ekonomi. Di balik setiap investasi besar ada pemetaan wilayah, data, dan jaringan komunikasi. China belajar dari sejarah bahwa menguasai informasi lebih efektif daripada menembakkan peluru. Mereka tahu ketika suatu negara bergantung pada mereka secara ekonomi, maka kedaulatannya perlahan hilang tanpa suara. Saudaraku, apa gunanya rel secepat peluru jika di atasnya kita kehilangan harga diri bangsa? Apa artinya pembangunan jika di bawahnya tersimpan alat mata-mata asing? Apa makna proyek strategis jika strategi yang dijalankan justru menghancurkan pertahanan kita sendiri? Indonesia harus sadar, perang hari ini bukan lagi perang fisik, tetapi perang informasi dan infiltrasi. Karena itu presiden yang akan datang, siapapun dia, Pak Prabowo, harus berani mengaudit ulang semua proyek strategis yang melibatkan asing di kawasan militer. Kita perlu pemimpin yang berani berkata lebih baik kehilangan investasi daripada kehilangan kedaulatan. Saudara-saudaraku, bangsa yang lengah akan sejarahnya akan menjadi korban dari masa depannya. Kita sudah pernah dijajah karena emas dan rempah. Jangan sampai dijajah lagi karena tanah dan data pertahanan kita sendiri. Yuk, bagikan video ini kepada para sahabat agar mereka tahu bahwa ancaman hari ini tidak selalu datang dari musuh yang terlihat. Kadang ia datang dengan senyum investasi, dengan janji pembangunan, namun di baliknya tersimpan mata-mata yang sedang memetakan jantung bangsa. Karena di ujung segala kemajuan, yang paling berharga bukanlah kecepatan kereta, tetapi kecepatan kita dalam menyadari bahwa kedaulatan bangsa adalah harga mati. Mari kita tolak komunisme, karena komunisme adalah jalan buntu. Suara Patriot untuk Indonesia berdaulat.